Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Pradila. Baiklah, saya kali ini akan menjelaskan tentang bab 4 dan bab 5 pada mata kuliah metodologi penelitian. Selamat menyaksikan. Subtopik yang pertama yaitu deskripsi data. Deskriptif data merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam pengujian deskripsi data ini, peneliti mencoba untuk mengetahui gambaran atau kondisi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Contoh hasil penelitian pada penelitian metode eksperimen sebagai berikut. Pada penelitian ini, menguji secara langsung sensor mekanik pada sebuah multimeter yang telah rusak. Sedangkan contoh hasil penelitian pada penelitian metode deskriptif sebagai berikut. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes KPS yang berbentuk soal pilihan ganda yang terdiri dari 8 soal yang memuat beberapa indikator keterampilan proses sains siswa. Sedangkan contoh penelitian metode R&D yaitu pada penelitian ini data yang diperoleh ada 5 tahapan. Yang pertama itu hasil tahapan analisis, yang kedua hasil tahapan perencanaan, yang ketiga hasil tahapan pengembangan, yang keempat hasil tahapan implementasi, dan yang terakhir hasil tahapan evaluasi. Contoh data hasil penelitian pada penelitian metode tindakan kelas (PTK). Ada 4 tahapan dari penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama yaitu data perencanaan, yang kedua data pelaksanaan, yang ketiga data observasi, dan yang keempat data refleksi. Subtopik yang selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Contoh dari penelitian metode eksperimen. H0 sama dengan kita tidak dapat mengetahui karakteristik arus pada sensor mekanik multimeter analog. H1-nya kita dapat mengetahui karakteristik arus pada sensor mekanik multimeter analog. Dari data yang didapat, H0 ditolak dan H1 alternatif diterima. Analisis data eksperimen ini sama dengan analisis data korelasi. Contoh yang berikutnya pada analisis data yaitu penelitian metode deskriptif. Berdasarkan data yang didapat, nilai keterampilan proses sains tertinggi dimiliki oleh SMP Negeri 19 Pontianak dengan nilai rata-rata 92% dengan kategori sangat baik. Nilai keterampilan proses sains sedang dimiliki oleh SMP 3 Pontianak dengan nilai rata-rata 91,16% dengan kategori sangat baik, dan nilai keterampilan proses sains terendah dimiliki oleh SMP Negeri 24 Pontianak dengan nilai rata-rata 61% dengan kategori cukup. Analisis data deskriptif sama dengan analisis data mix. Subtopik yang berikutnya yaitu pembahasan. Pembahasan berisi bagaimana data yang diperoleh memberikan solusi pada permasalahan yang ingin dipecahkan. Pembahasan harus bermuara pada kesimpulan. Contoh dari pembahasan yaitu penelitian metode eksperimen sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat penelitian metode deskriptif, pembahasannya seperti ini. Sedangkan penelitian metode korelasi, pembahasannya seperti ini, dan penelitian metode R&D memiliki pembahasan seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Penelitian metode PTK memiliki pembahasan seperti yang telah saya paparkan. Penelitian metode campuran mix memiliki pembahasan seperti ini. Subtopik yang kedua yang selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan
metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Contoh keterbatasan pada penelitian metode eksperimen yaitu sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya subtopik selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pernyataan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Sedangkan contohnya pada penelitian metode eksperimen memiliki judul sebagai berikut dan memiliki tujuan bisa teman-teman lihat judul, tujuan, dan kesimpulannya. Demikian juga dengan penelitian metode deskriptif, bisa teman-teman lihat. Ini merupakan contoh dari penelitian metode korelasi. Sedangkan pemilihan metode R&D, penelitian metode R&D memiliki contoh sebagai berikut. Ini merupakan contoh dari penelitian metode tindakan kelas. Dan ini penelitian metode mix. Ini sambungannya. Metode mix tadi. Baiklah, subtopik yang berikutnya yaitu implikasi dan saran. Implikasi berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Contoh implikasi dan saran pada penelitian metode eksperimen sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.